Hai semuanya, kadang kita lupa bahwa manusia bukan diciptakan untuk menjadi tokoh utama yang selalu benar di setiap bab kehidupan. Ada banyak hari ketika kita berusaha keras tampil sempurna, seakan-akan dunia sedang menilai setiap gerakan kecil yang kita lakukan. Padahal, tidak ada satupun dari kita yang dimaksudkan untuk menjadi makhluk tanpa celah. Kita hanya diminta untuk menjadi manusia yang jatuh, bangun, melakukan kesalahan, dan belajar lagi dengan cara yang sangat manusiawi. Namun entah kenapa, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri diukur dari seberapa sempurna hidup yang bisa kita tampilkan, bukan dari seberapa tulus usaha kita dalam menjalani prosesnya. Dari sinilah perjalanan panjang tentang menerima diri dimulai. Perasaan ingin sempurna sering muncul tanpa kita sadari. Ada dorongan halus yang mendorong kita untuk selalu menjadi versi terbaik, tapi secara tidak sehat. Kita menjadi takut salah, takut dikritik, takut terlihat kurang pintar, atau bahkan takut dianggap tidak cukup baik. Tekanan itu bisa datang dari keluarga, lingkungan, atau bahkan dari ekspektasi kita sendiri. Kita belajar sejak kecil untuk mendapat nilai bagus, penilaian bagus, perilaku bagus, seolah hidup ini perlombaan yang hanya menerima pemenang dengan standar tertentu. Lama-lama, sebagian dari kita lupa bahwa hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat, paling sukses, atau paling tepat sesuai standar orang lain, tapi tentang siapa yang tetap bisa menjadi dirinya sendiri, meski dunia mencoba mengubahnya. Ketika kita menuntut kesempurnaan pada diri sendiri, kita sering kehilangan kesempatan untuk menikmati hal kecil yang sebetulnya berharga. Kita bisa kehilangan tawa yang mudah, momen spontan, percakapan hangat yang ringan, atau usaha sederhana yang sebenarnya layak dihargai. Kita mulai menunda sesuatu karena tidak merasa siap, menunda mimpi karena takut gagal, bahkan menunda kebahagiaan karena merasa belum pantas. Semuanya berawal dari pemikiran bahwa kita harus benar-benar sempurna dulu sebelum berani melangkah. Padahal, dunia tidak pernah menunggu kita menjadi versi final. Dunia justru terbuka untuk orang-orang yang mau bergerak meskipun masih belajar. Kalau dipikir-pikir, kesempurnaan itu tidak pernah punya definisi yang jelas. Standarnya berubah-ubah tergantung siapa yang melihat, siapa yang menilai, dan siapa yang jadi pembanding. Apa yang terlihat sempurna bagi seseorang bisa jadi biasa saja untuk orang lain, dan yang dianggap kurang oleh satu orang bisa jadi sudah luar biasa bagi orang lain. Standar itu begitu relatif, namun anehnya kita menjadikannya dasar dalam mengukur diri sendiri. Kita lupa bahwa yang harusnya kita bandingkan bukan siapa diri kita dengan siapapun di luar sana, tapi siapa diri kita hari ini dibandingkan diri kita di masa lalu. Ada kalanya kita merasa lelah karena terus berusaha terlihat baik-baik saja. Kita ingin selalu tampil kuat, dewasa, penuh solusi, dan tidak pernah goyah. Padahal manusia wajar rapuh. Ada saat ketika kita tidak tahu harus bagaimana. Saat pikiran berantakan, saat perasaan campur aduk tanpa alasan jelas. Menjadi tidak sempurna bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita masih hidup, masih berproses, masih manusia. Andaikan kita mau jujur pada diri sendiri, kita akan sadar bahwa kekuatan bukan datang dari sempurna, tapi dari keberanian mengakui bahwa kita pun punya batas. Dalam perjalanan menerima bahwa diri kita tidak perlu sempurna, kita akan bertemu banyak momen yang membuka mata. Salah satunya adalah ketika kita sadar bahwa usaha kecil pun tetap berarti. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil besar, hingga lupa bahwa proses sehari-hari yang sederhana juga membawa kita maju. Ada hari ketika bangun pagi saja sudah cukup menjadi pencapaian. Ada hari ketika selesai satu pekerjaan kecil sudah layak dirayakan. Ada hari ketika bertahan dan tetap waras saja sudah menjadi kemenangan tersendiri. Hidup tidak selalu menuntut kita melakukan hal besar. Kadang hidup hanya meminta kita untuk tetap melangkah walau perlahan. Ketidaksempurnaan justru sering mengajarkan kita banyak hal yang tidak pernah kita dapatkan ketika semuanya berjalan mulus. Dari kesalahan, kita belajar memperbaiki. Dari kegagalan, kita belajar bertahan. Dari penyesalan, kita belajar lebih bijak. Dari kehilangan, kita belajar menghargai. Semua pengalaman itu memberi warna pada perjalanan hidup, membuat kita lebih manusiawi, lebih memahami diri, dan lebih kuat tanpa harus terlihat kuat. Kita belajar bahwa cacat bukanlah aib, melainkan bagian yang membentuk karakter kita. Namun, menerima ketidaksempurnaan diri bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan pula alasan malas atau tidak ingin berkembang. Menerima diri berarti kita tidak mengikat nilai hidup pada seberapa sempurna kita tampil.
melainkan pada seberapa tulus kita berproses. Kita tetap belajar, tetap mencoba, tetap memperbaiki kesalahan, tetapi tanpa menghukum diri ketika hasilnya belum sesuai harapan. Kita berusaha bukan karena ingin terlihat sempurna, melainkan karena ingin terus berkembang. Seringkali kita merasa gagal hanya karena terlalu sibuk mengikuti standar orang lain. Kita ingin punya pencapaian seperti si A, keberanian seperti si B, kemampuan seperti si C, padahal hidup kita berbeda. Kita punya latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, jalan yang berbeda, dan tujuan yang mungkin juga berbeda. Mengukur diri menggunakan hidup orang lain hanya membuat kita lupa bersyukur atas apa yang sudah kita punya. Padahal setiap orang mulai dari titik yang tidak sama. Maka wajar jika perjalanan dan hasilnya pun tidak sama. Kita tidak perlu menjadi versi siapapun selain diri sendiri. Ada momen ketika kita mulai menyadari bahwa tidak ada gunanya memaksa diri untuk terlihat baik di mata semua orang. Tidak peduli sekeras apa kita berusaha, akan selalu ada yang protes, ada yang mengkritik, ada yang kurang puas. Dunia terlalu luas untuk memuaskan semua kepala dan hati. Menjadi diri sendiri jauh lebih ringan dibanding menjadi bayangan ideal yang bahkan tidak kita nikmati. Ada kebebasan yang luar biasa ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai hidup sebagai manusia yang apa adanya, yang punya kelebihan, kekurangan, keberanian, ketakutan, dan mimpi. Ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan, kita mulai bisa melihat diri sendiri dengan cara yang lebih lembut. Kita mulai belajar memaafkan diri ketika salah, menghibur diri ketika gagal, dan menghargai diri ketika berhasil. Kita belajar berbicara kepada diri sendiri dengan suara yang lebih manusiawi, bukan dengan tuntutan yang keras. Kita mulai mengerti bahwa self-love bukan tentang merasa sudah cukup sempurna, tetapi tentang menerima bahwa kita tetap layak dicintai meski jauh dari sempurna. Perjalanan menuju pemahaman ini tidak selalu mudah. Ada hari ketika kita merasa kembali ingin sempurna, kembali takut salah, kembali minder ketika melihat orang lain lebih berhasil. Tetapi semakin lama, kita akan tahu bahwa perasaan itu wajar. Yang penting bukan menghilangkannya, tetapi mengelolanya. Ketika rasa minder muncul, kita bisa berkata pada diri sendiri bahwa tidak apa-apa, kita sedang belajar. Ketika takut salah, kita bisa mengingat bahwa kesalahan adalah bagian dari proses. Ketika merasa tidak cukup, kita bisa menenangkan diri bahwa manusia memang tidak akan pernah selesai mencari dirinya. Pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa ketidaksempurnaan diri justru menjadi jembatan untuk memahami orang lain. Ketika kita tahu rasanya gagal, kita bisa lebih lembut pada orang yang sedang jatuh. Ketika kita tahu rasanya tidak percaya diri, kita bisa lebih empati kepada mereka yang sedang meragukan diri. Ketika kita tahu rasanya kehilangan arah, kita bisa lebih mengerti bahwa semua orang sedang berjuang. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai perlombaan, tetapi sebagai perjalanan panjang yang sedang kita jalani bersama-sama. Hidup menjadi lebih ringan ketika kita menyadari bahwa cukup itu lebih nyata daripada sempurna. Cukup bahagia, cukup sehat, cukup berusaha, cukup berkembang, semuanya sudah lebih dari cukup. Kita tidak harus punya semua yang orang lain punya. Tidak perlu bisa semua yang mereka bisa. Yang penting kita terus bergerak menuju versi diri yang lebih baik, bukan lebih sempurna. Versi yang lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih tulus, lebih apa adanya. Dan pada saat itu, kita akan melihat bahwa hidup bukan tentang bagaimana menjadi sempurna, tetapi bagaimana menjadi manusia yang tetap berjalan meskipun penuh kekurangan. Bukan tentang hidup yang harus tanpa celah, tetapi tentang hati yang berani melangkah meski tidak yakin. Bukan tentang pencapaian besar, tetapi tentang proses kecil yang kita lakukan setiap hari. Bukan tentang bagaimana terlihat sempurna di mata semua orang, tetapi bagaimana tetap damai di dalam hati sendiri. Pada akhirnya, kita tidak membutuhkan kesempurnaan untuk merasa berarti. Kita hanya perlu keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kita hanya perlu menerima bahwa hari buruk bukan akhir dunia, bahwa gagal bukan identitas, bahwa kekurangan bukan penghalang untuk bahagia. Kita bisa mulai dari langkah kecil, berhenti menyalahkan diri, menghargai proses, membiarkan diri bernafas, lalu melanjutkan perjalanan dengan ritme yang kita sanggupi. Hidup bukan soal pencapaian sempurna, tetapi perjalanan yang kita jalani dengan hati yang tulus. Ketika kita belajar melepaskan tuntutan untuk selalu sempurna, kita akhirnya bisa melihat keindahan dari hidup yang sederhana. Kita bisa menikmati tawa kecil, rasa syukur yang pelan, percakapan hangat, dan kedamaian yang muncul dari penerimaan diri. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah meminta kita menjadi sempurna.
Yang diminta hanyalah kita yang mau hadir, mau mencoba, mau menerima, dan mau hidup. Dan ketika kita memeluk ketidaksempurnaan itu, hidup akan terasa jauh lebih manusiawi, jauh lebih ringan, dan jauh lebih bermakna. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar kesempurnaan, sampai lupa bahwa yang kita butuhkan sebenarnya hanyalah rasa damai di dalam diri. Kita bisa bekerja keras, berjuang mati-matian, mencoba menjadi yang terbaik. Tapi kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri, semua itu terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Kita terus berlari, terus mendorong diri, tapi tidak pernah merasa cukup. Padahal, yang sering kali hilang dari diri kita bukan kemampuan, bukan peluang, tapi kebiasaan untuk memandang diri secara lebih manusiawi. Saat kita memberi sedikit ruang untuk bernapas, kita mulai sadar bahwa tidak ada satupun dari kita yang dimaksudkan untuk sempurna. Manusia butuh waktu untuk belajar, butuh tempat untuk salah, butuh kesempatan untuk berkembang, dan butuh jeda untuk memahami apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. Namun seringkali kita menuntut diri seakan kita sudah harus langsung mahir, langsung matang, langsung sukses, langsung kuat. Kita memaksa diri mencapai tingkat yang bahkan tidak kita mengerti mengapa harus mencapainya. Padahal, seseorang yang terlihat tenang bukan berarti hidupnya teratur dan rapi sepanjang waktu. Banyak dari mereka yang tenang justru pernah kacau, pernah hilang arah, pernah hancur berkali-kali sampai akhirnya sadar bahwa memaksakan kesempurnaan hanya membuat hidup makin berat. Mereka yang tampak santai biasanya sudah berdamai dengan gagasan bahwa gagal itu wajar, kurang itu manusiawi, dan salah itu bagian dari perjalanan. Dan di titik tertentu, kita semua akan sampai pada momen ketika kita bertanya pada diri sendiri, sampai kapan ingin terlihat sempurna? Sampai kapan ingin mengesankan semua orang? Sampai kapan harus menutup luka hanya demi terlihat kuat? Pada akhirnya kita akan lelah jika terus memaksa diri menjadi seseorang yang sebenarnya tidak ingin kita perankan. Ada kebahagiaan yang justru muncul saat kita berhenti berusaha terlihat luar biasa, lalu mulai menerima diri yang sederhana. Kita juga akan mulai belajar bahwa tidak apa-apa untuk punya batas. Tidak apa-apa jika hari ini tidak bisa menyelesaikan semua hal. Tidak apa-apa jika belum bisa seperti orang lain. Tidak apa-apa jika butuh waktu lebih lama. Tidak apa-apa jika masih belajar memahami diri. Hidup tidak meminta kita menjadi versi sempurna dalam satu kali percobaan. Hidup hanya meminta kita untuk hadir dan mencoba sebaik mungkin, lalu memperbaiki diri dari apapun yang sempat membuat kita jatuh. Dalam proses menerima semua itu, perlahan kita akan menemukan rasa sabar yang selama ini hilang dari diri kita. Kita jadi lebih sabar pada diri sendiri ketika melakukan kesalahan, lebih sabar terhadap perjalanan hidup yang tidak selalu sesuai rencana, lebih sabar menghadapi manusia lain yang juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Sabar seperti ini bukan lahir dari kekuatan besar, tapi dari penerimaan bahwa manusia memang tidak akan pernah benar-benar sempurna. Kita pun mulai mengubah pandangan tentang kekurangan. Jika dulu kita melihat kekurangan sebagai hambatan yang memalukan, lambat laun kita mengerti bahwa kekurangan justru membuat kita unik, yang menjadikan kita berbeda. Ia yang mengajari kita untuk tidak sombong. Ia yang mengarahkan kita untuk belajar lebih banyak. Kekurangan bukan musuh, tapi guru yang mengajari dengan cara yang tidak selalu lembut, namun selalu bermakna. Ketika kita bisa menerima bahwa kita tidak harus sempurna, kita mulai fokus pada hal yang benar-benar penting. Kita mulai memperhatikan apa yang membuat hati tenang, apa yang membuat kita merasa hidup, siapa yang membuat kita merasa diterima, dan apa saja yang tidak perlu kita pikirkan terlalu lama. Ketenangan bukan lahir dari pencapaian besar, tapi dari kemampuan memilah mana yang harus dipertahankan dan mana yang sebaiknya dilepas. Dan yang paling sering kita lupakan, kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hidup ini bukan ajang pembuktian. Kita tidak hidup untuk menyenangkan orang yang bahkan mungkin tidak peduli pada perjalanan kita.
Kita tidak hidup untuk memenuhi standar orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya kita lalui. Kita tidak hidup untuk membuat semua orang setuju. Kita hidup untuk memahami diri sendiri, menemukan kedamaian kita, menjadi manusia yang belajar setiap hari, bukan manusia yang berusaha tampil sempurna. Saat kita menyadari hal itu, kita bisa mulai membangun hubungan yang lebih tulus dengan diri sendiri. Kita tidak lagi menghakimi diri dengan keras ketika gagal. Kita tidak lagi memaksa diri ketika lelah. Kita tidak lagi menuntut hasil sempurna dari hal yang bahkan baru pertama kali kita coba. Kita memberi ruang bagi proses, bukan hanya hasil. Kita memberi waktu bagi diri untuk memahami, bukan hanya berlari. Dan dengan mulai menerima diri, kita juga memberi kesempatan bagi hidup untuk berjalan dengan caranya sendiri. Kita berhenti mengontrol hal-hal yang memang bukan urusan kita. Kita mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang ideal untuk dilakukan. Kita belajar bahwa ketenangan muncul saat kita berhenti melawan kenyataan, lalu mulai berjalan bersamanya. Hidup memang tidak meminta kita menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kita menjadi manusia yang terus bergerak. Kadang kita melangkah cepat, kadang pelan, kadang berhenti sebentar untuk bernafas, tapi kita terus bergerak. Dan selama kita bergerak, hidup selalu memberi ruang baru untuk belajar, untuk mencoba lagi, dan untuk merasakan kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Pada akhirnya, perjalanan menerima ketidaksempurnaan membuat kita menyadari bahwa hidup tidak perlu dijalani dengan terburu-buru. Kita tidak harus selalu berada di depan, tidak harus selalu terlihat kuat, tidak harus selalu punya jawaban untuk segala hal. Kadang, diam sebentar saja sudah cukup memberi ruang bagi hati untuk tenang. Kita mulai memahami bahwa tidak apa-apa jika tujuan kita belum tercapai sekarang, tidak apa-apa jika hidup masih penuh tanda tanya, tidak apa-apa jika jawaban belum ditemukan. Semua orang punya waktunya masing-masing, dan waktu kita tidak harus sama dengan siapapun. Kita juga akan menemukan bahwa kebahagiaan itu bukan hadiah untuk orang yang sempurna. Kebahagiaan adalah hak semua orang. Bahkan yang pernah gagal, bahkan yang penuh luka, bahkan yang belum tahu siapa dirinya. Ketika kita berhenti memaksa diri menjadi sempurna, kita akhirnya bisa melihat bahwa kebahagiaan hadir di hal-hal yang sangat sederhana. Di pagi hari yang tenang, di secangkir minuman hangat, di percakapan ringan, di rasa syukur kecil, di langkah-langkah yang mungkin tidak besar tapi terus membawa kita maju. Menerima diri bukan berarti kita berhenti ingin berkembang. Justru sebaliknya, dengan menerima diri, kita punya ruang yang lebih luas untuk bertumbuh. Kita jadi lebih percaya diri mencoba hal baru, karena tidak lagi takut gagal. Kita lebih berani melangkah, karena tahu bahwa salah itu wajar. Kita lebih siap menghadapi kritik, karena kita tidak lagi menautkan nilai diri pada pendapat orang lain. Kita menjadi manusia yang lebih lentur, bukan karena sempurna, tapi karena bisa menerima diri apa adanya. Dan ketika kita sudah bisa menerima diri, perlahan kita juga akan lebih mudah menerima orang lain. Kita tidak lagi terlalu menuntut mereka sesuai standar kita. Kita menyadari setiap orang juga punya perjuangannya sendiri. Ada yang terlihat tegar padahal sedang rapuh. Ada yang terlihat bahagia padahal sedang menahan beban. Ada yang tampak kuat padahal sedang berlatih untuk bertahan. Kita menjadi lebih baik dalam memahami manusia lain karena kita sudah lebih baik dalam memahami diri sendiri. Di titik ini, kita mulai paham bahwa ketidaksempurnaan justru membuat kita bisa terhubung dengan orang lain. Kita bisa tertawa bersama karena sama-sama pernah gagal. Kita bisa menangis bersama karena sama-sama pernah terluka. Kita bisa saling mendukung karena sama-sama tahu rasanya hampir menyerah. Tidak ada yang lebih manusiawi daripada saling memahami kelemahan, karena kekuatan sejati justru lahir dari sana. Dari perjalanan panjang ini, kita akhirnya sampai pada kesimpulan sederhana. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi nyata. Kita tidak perlu selalu kelihatan hebat. Kita tidak harus selalu produktif. Kita tidak harus selalu punya jawaban. Yang penting, kita tetap menjadi versi yang jujur dari diri sendiri. Versi yang mau belajar, mau mencoba, mau memaafkan,
dan mau mencintai diri tanpa syarat. Sebagus apapun pencapaian yang kita miliki, jika kita tidak bisa menerima diri, kita akan tetap merasa kosong. Sebaliknya, meski hidup tidak selalu sesuai harapan, jika kita bisa berdamai dengan kekurangan, kita akan tetap menemukan kedamaian yang sulit dijelaskan. Kedamaian itu datang dari penerimaan yang pelan tapi pasti, dari keberanian untuk melepaskan tuntutan berlebihan, dari sikap lembut yang kita berikan kepada diri sendiri. Dan ketika kita sudah bisa mencapai titik penerimaan seperti itu, hidup terasa jauh lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk mengubah diri agar terlihat sempurna. Kita tidak lagi takut salah. Kita tidak lagi terbebani oleh pandangan orang lain. Kita hanya menjalani hidup dengan cara yang manusiawi. Kadang tersenyum, kadang patah, kadang semangat, kadang lelah, tapi tetap melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Bahkan mereka yang terlihat sempurna dari luar pun pasti punya sisi yang tidak semua orang tahu. Maka, mengapa kita harus menghabiskan hidup untuk mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada? Lebih baik kita menerima diri, menghargai proses kecil yang kita lakukan, dan menemukan ketenangan dalam ketidaksempurnaan itu. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa mengubah cara kita memandang diri hari ini. Kita selalu bisa memilih untuk lebih lembut pada hati sendiri. Kita selalu bisa memilih untuk tidak menghakimi diri ketika salah. Kita selalu bisa memilih untuk memberi diri kesempatan kedua, ketiga, bahkan ke-100. Karena kehidupan bukan tentang berapa kali kita jatuh, tetapi tentang berapa kali kita mau bangun lagi. Dan ketika kita mampu melihat diri dengan cara seperti ini, kita akhirnya menyadari satu hal penting. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai, layak dihargai, layak bahagia, dan layak hidup dengan damai. Kita hanya perlu menjadi manusia yang terus belajar, terus mencoba, dan terus menerima diri apa adanya. Itulah sejatinya kekuatan paling besar yang bisa dimiliki seseorang. Ketidaksempurnaan bukanlah kekurangan. Ketidaksempurnaan itu adalah ruang. Ruang untuk tumbuh, ruang untuk belajar, ruang untuk memperbaiki diri, ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan di ruang itu, kita menemukan bahwa hidup ternyata jauh lebih indah ketika kita berhenti menginginkan kesempurnaan dan mulai menikmati perjalanan apa adanya. Jika kelak ada hari ketika kita merasa tidak cukup, ingatlah bahwa kita hanya manusia. Jika ada hari ketika kita merasa lambat, ingatlah bahwa perjalanan setiap orang berbeda. Jika ada hari ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa kelemahan bukan akhir dari segalanya. Kita selalu punya kesempatan untuk berubah, berkembang, dan berbahagia. Kita tidak harus menjadi sempurna, kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri, jujur, bertumbuh, dan hidup dengan hati yang tenang. Dan disitulah, tanpa kita sadari, kita telah menjadi versi terbaik dari diri kita yang sebenarnya.